Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Chandra Ayu Nurulestiawati, mahasiswi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bank BPD Jateng. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan pembahasan mengenai latihan soal uji non-parametrik beserta cara penyelesaiannya dengan menggunakan aplikasi SPSS. Baik, untuk soal yang pertama yaitu menguji apakah distribusi data nilai statistika dari 30 mahasiswa jurusan statistika normal atau tidak. Berikut adalah data nilai statistika dari 30 mahasiswa jurusan statistika sebagai berikut. Nah, di sini sudah terdapat datanya. Langsung saja kita ke aplikasi SPSS untuk menyelesaikan soal tersebut. Langkah awal, kita buka pada menu tampilan variabel view untuk menginput datanya. Kita ketik. Nah, jika sudah seperti ini, selanjutnya kita beralih ke data view. Oke, setelah semua data terinput, selanjutnya kita klik menu Analyze. Kemudian kita pilih yang non-parametric test. Kemudian kita klik yang Legacy Dialog. Selanjutnya kita pilih yang One Sample HS. Oke, variabel nilainya kita pindahkan ke dalam kolom test variable list. Kemudian test distribution-nya kita pilih yang normal. Klik OK. Nah, sudah terlihat hasil uji one sample-nya. Kemudian untuk analisanya, untuk hipotesisnya H0 yaitu data berdistribusi normal. Kemudian H1 yaitu data tidak berdistribusi normal dengan taraf signifikasi atau alfanya 5% atau 0,05. Kemudian pengambilan keputusan ini berdasarkan probabilitasnya. Jika probabilitasnya lebih dari 0,05, maka H0 diterima. Sedangkan jika probabilitasnya kurang dari 0,05, maka H0 ditolak. Jadi untuk keputusannya terlihat pada kolom Assume significance to toils ini diperoleh hasil 0,184. Untuk uji dua sisi, karena ini uji satu sisi, maka 0,184 ini dibagi dua, yaitu hasilnya 0,092. Didapat probabilitas di atas 0,05. Maka H0 diterima atau data tersebut mengikuti distribusi normal. Selanjutnya untuk soal yang berikutnya, yaitu soal kedua. Seorang guru ingin mengetahui bagaimana respon siswa dalam belajar dengan memberikan 4 metode yang berbeda. Pada minggu pertama diberikan metode A, minggu kedua diberikan metode B, minggu ketiga diberikan metode C, dan minggu keempat diberikan metode D. Masing-masing metode dilakukan pengukuran mengenai reaksi dan keaktifan siswa dalam menerima pelajaran yang diukur dengan skala ordinal 3 kategori yaitu buruk, sedang, baik. Oke, langsung saja kita ke aplikasi SPSS untuk menyelesaikan soal tersebut. Langkah awal seperti biasa kita buka pada menu tampilan variable view untuk menginput datanya. Nah, selanjutnya kita beralih ke data view-nya. Setelah data terinput, selanjutnya kita pilih menu Analyze. Kemudian kita pilih yang non-parametric test. Selanjutnya kita pilih yang Legacy Dialog. Kemudian kita pilih yang Correlate Sample. Nah, variabel A, B, C, D kita pindahkan ke dalam kolom test variabel. Untuk tes tipenya kita pilih yang fitment. Klik OK. Nah, sudah terlihat hasil data output SPSS-nya. Kemudian untuk analisanya pada hasil deskriptif terlihat rata-rata pada metode A sebesar 2,03, pada metode B sebesar 2,83, pada metode C sebesar 2,28, pada metode D sebesar 2,88.
Untuk hipotesisnya, H0 yaitu keempat metode belajar yang diberikan memberikan reaksi yang sama kepada para siswa. Sedangkan H1 yaitu keempat metode belajar yang diberikan memberikan reaksi yang berbeda dari siswa. Selanjutnya, pengambilan keputusan ini berdasarkan probabilitas. Jika probabilitasnya lebih dari 0,05, maka H0 diterima. Sedangkan jika probabilitasnya kurang dari 0,05, maka H0 ditolak. Jadi, pengambilan keputusannya terlihat pada kolom asim signifikansinya 0,03. Di sini didapat probabilitas di bawah 0,05, maka H0 ditolak. Atau keempat metode belajar yang diberikan ini memberikan reaksi yang berbeda dari siswa. Selanjutnya untuk soal yang ketiga yaitu untuk menguji apakah obat kuat berpengaruh terhadap kekuatan seseorang berlari menggitari stadion. Sejumlah sukarelawan menggitari stadion tanpa minum suplemen sebelumnya. Beberapa hari kemudian, sukarelawan yang sama dengan meminum obat kuat berlari menggitari stadion. Berikut adalah datanya. Di sini sudah terdapat datanya. Nah, oke, langsung saja kita ke aplikasi SPSS untuk menyelesaikan soal tersebut. Langkah awal seperti biasa, kita buka pada menu tampilan variabel view untuk menginput datanya. Selanjutnya kita beralih ke data view. Nah, setelah data terinput, selanjutnya kita pilih klik menu Analyze seperti biasa. Kita pilih yang non-parametric test, kemudian kita pilih yang regency dialog. Selanjutnya kita pilih yang to relate sample. Nah, variabel sebelum dan sesudah kita pindahkan. Untuk tes tipenya kita pilih yang Wilcoxon, kemudian kita klik OK. Nah, sudah terlihat hasil dari uji data to sampel berhubungan. Kemudian untuk analisanya yaitu untuk hipotesisnya H0 yaitu kekuatan berlari seseorang sebelum dan sesudah minum obat kuat adalah sama. Sedangkan H1-nya yaitu kekuatan berlari seseorang sebelum dan sesudah minum obat kuat tidak sama. Dalam tabel ranking ini terdapat dua data yang bernilai negatif, 7 data yang bernilai positif, satu data bernilai sama, kemudian totalnya yaitu 10. Kemudian pengambilan keputusan ini didasarkan pada probabilitas. Jika probabilitasnya lebih dari 0,05, maka H0 diterima. Sedangkan jika probabilitasnya kurang dari 0,05, maka H0 ditolak. Dalam tabel statistik, terlihat pada kolom asim signifikan tutoil, yaitu 0,064. Untuk uji dua sisinya, karena ini uji satu sisi, maka 0,04 ini kita bagi 2 dan didapat nilai 0,032, yaitu probabilitasnya didapat kurang dari 0,05. Maka H0-nya ditolak, atau kekuatan berlari seseorang sebelum dan sesudah minum obat kuat itu tidaklah sama. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.